Apakah posisinya sudah nyaman? Jika ingin menggeser kursi atau memilih posisi yang nyaman, katakan saja ya. Sudah, Bu. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jeffriani. Saya akan mendampingi sesi kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, boleh saya mengetahui nama yang nyaman bagi Anda semua? Baik Bu, perkenalkan saya Aisyah Syafira, biasa dipanggil Aisyah. Ya, Aisyah ya. Aisyah ya, senang berkenalan dengan Aisyah dan terima kasih sudah datang pada hari ini. Bagaimana kabarnya ini Aisyah? Alhamdulillah sehat dan sedikit capek. Capek ya. Boleh ibu tahu apa yang membuat Aisyah memutuskan untuk datang melakukan konseling pada hari ini? Saya merasa akhir-akhir ini cukup kelelahan Bu. Karena itu saya ingin bercerita dan mencari cara yang lebih tenang untuk menghadapi semuanya. Ibu izin bertanya, sebelumnya apakah Aisyah sudah pernah melakukan konseling individual? Belum pernah Bu. Sebelum kita mulai, Ibu akan jelaskan sedikit terlebih dahulu ya apa itu konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah layanan yang memberikan kesempatan pada individu Aisyah untuk bercerita, memahami situasi yang sedang terjadi, serta menemukan masalah yang bisa diselesaikan secara cepat. Nah, dalam proses ini Ibu akan mendengarkan permasalahan yang Aisyah hadapi, dan setelah itu apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan di sini, Ibu akan jaga kerahasiaannya karena itu merupakan sesuai dengan etika konseling. Apabila ada hal yang kurang nyaman dan selama proses konseling ini, Aisyah dapat menyampaikannya kepada Ibu. Apakah penjelasan Ibu sudah dapat Aisyah pahami? Baik Bu, saya sudah paham. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengenal sedikit tentang Aisyah. Boleh diceritakan saat ini Aisyah sedang menjalani kesibukan apa? Saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru. Selain itu, saya juga sedang menjalankan praktek mengajar di sekolah. Berarti saat ini Aisyah sedang menjalani banyak tanggung jawab ya sebagai mahasiswa PPDG ya. Sekaligus ada praktek mengajarnya di sekolah, benar? Iya Bu. Di tengah kesibukan tersebut, bagaimana perasaan Aisyah akhir-akhir ini? Jujur Bu, saya merasa cukup kelelahan. Terima kasih Aisyah sudah juga menyampaikan berarti Aisyah ini cukup kewalahan ya. Nah, sebelum kita membahas apa yang membuat Aisyah merasa kewalahan, itu saya penasaran. Nah, di luar kegiatan kuliah dan praktik mengajar, apakah kegiatan yang biasanya Aisyah sukai atau membuat Aisyah merasa lebih tenang?
ya. Boleh nggak diceritakan kepada Ibu hal-hal apa saja yang membuat Aisyah itu merasakan hal tersebut? Baik Bu, jujur saya merasa sangat kewalahan setiap hari dengan tugas PPG ini. Saya harus mengerjakan banyak tugas, baik itu tugas individu, tugas kelompok, dan juga refleksi gitu. Belum lagi saya juga harus mengajar di sekolah dan juga dinilai oleh guru pamong. Nah, saya takut mengecewakan guru pamong dan juga dosen pembimbing saya. Di rumah orang tua saya terus bertanya kapan lulus dan juga terus menuntut saya untuk bekerja gitu. Saya ngerasa nggak ada ruang untuk bernafas. Berarti Aisyah ini banyak sekali yang banyak beban dalam waktu yang bersamaan. Ibu dengar itu, boleh nggak lebih dalam lagi balik semua tekanan itu? Apa yang sebenarnya paling Aisyah inginkan? Bukan dari orang lain yang harapkan dari Aisyah, tapi yang Aisyah sendiri sungguh-sungguh inginkan. Saya ingin merasa cukup, Bu. Saya ingin merasa bahwa apa yang saya lakukan itu berarti, bukan hanya sekedar untuk mengejar nilai ataupun sertifikat. Saya juga ingin punya waktu untuk diri saya sendiri gitu. Tapi ketika saya mengucapkannya itu, saya merasa itu egois. Ibu memahami keinginan Aisyah, perasaan Aisyah. Setiap orang itu memang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, ya, dan merasa bahwa apa yang dilakukannya itu memiliki makna. Sekarang ketika tekanan itu datang, ya, Aisyah merasa sangat kewalahan. Apa yang biasanya Aisyah lakukan? Biasanya saya suka scroll media sosial berjam-jam, Bu, dan juga tidur lebih awal untuk menghindari kerjaan. Tapi akhirnya malah saya nggak bisa tidur dan juga merasa cemas gitu. Kadang saya nangis sendiri di kamar dan tugas saya itu akhirnya menumpuk dan saya semakin panik. Jadi Aisyah ini mencoba melarikan diri sejenak, ya, dari permasalahan tersebut, tapi ternyata tugas itu tidak ikut pergi. Nah, dan setelah melakukan itu semuanya, apakah Aisyah itu merasa lebih dekat dengan keinginan yang Aisyah tadi inginkan, gitu ya, itu merasa cukup dan berarti? Enggak, Bu, malah sebaliknya. Saya makin merasa bersalah dan juga merasa enggak berdaya. Berarti Aisyah ini sadar akan hal itu, ya. Nah, dari kesadaran itu penting sekali sebagai titik awal Aisyah untuk melakukan perubahan. Oke. Dan tadi Aisyah sudah cerita dan menyampaikan, ya, Ibu sudah melihat bahwasanya Aisyah itu sudah berusaha untuk menghadapi tekanan ini dengan berbagai cara. Namun Ibu ingin mengajak Aisyah melihat secara bersama-sama. Menurut Aisyah nih, apakah ada cara-cara yang selama ini dilakukan seperti scroll media sosial, gitu ya, selama berjam-jam, menunda tugas, atau memendam semuanya sendiri? Apakah sudah membantu Aisyah lebih dekat dengan hal yang sebenarnya Aisyah inginkan? Kalau dipikir secara jujur, enggak, Bu. Itu cuma membuat saya merasa lebih tenang sesaat gitu. Setelah itu saya malah makin cemas karena tugasnya itu malah menumpuk gitu. Jadi hanya ada rasa lega sesaat aja, ya, tapi setelah itu masalahnya tetap ada, gitu. Bahkan membuat Aisyah merasa terbebani, gitu ya. Iya, Bu. Malah kadang saya jadi menyalahkan diri saya sendiri. Makasih Aisyah sudah jujur, gitu ya, melihatnya. Kesadaran itu sangat penting bagi kita karena membantu kita apa yang perlu kita ubah. Nah, Ibu juga ingin bertanya, di tengah semua kesulitan Aisyah alami ini, adakah pengalaman selama menjalani PPG atau mengajar di sekolah yang membuat Aisyah merasa senang atau bangga pada diri sendiri? Ada, Bu. Waktu itu kan saya mengajar teks narasi di kelas 7. Ada salah satu siswa yang biasanya diam, tiba-tiba dia berani mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan saya. Saya senang sekali waktu itu. Berarti yang membuat pengalaman itu berkesan bagi Aisyah itu karena apa?
saya mengajar ternyata ada hasilnya. Saya merasa apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Berarti pengalaman itu menunjukkan bahwasanya kehadiran dan usaha Aisyah di kelas ini memberikan dampak yang positif ya bagi siswanya. Lalu ibu penasaran juga nih, mengapa momen seperti itu seringkali kalah oleh pikiran-pikiran negatif yang muncul? Karena saya terlalu fokus pada apa yang belum sempurna. Kalau ada kritik dari guru pamong, saya kepikiran terus. Tapi kalau ada sesuatu hal yang baik, malah saya cepat melupakannya. Jadi selama ini perhatian Aisyah itu lebih banyak tertuju pada hal-hal yang belum sesuai harapan yang diinginkan yang dibandingkan hal yang sudah berhasil dicapai ya kan? Iya Bu, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Aisyah saat menyadari hal besar? Saya jadi sadar kalau mungkin selama ini saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Terima kasih Aisyah sudah jujur ya melihat hal itu. Saya ingin juga mengajak Aisyah membayangkan sesuatu nih. Jadi cara yang selama ini Aisyah lakukan tetap dipertahankan gitu ya. Misalnya terus menyalahkan diri sendiri, tidak ada kekurangan dan hanya fokus pada hal-hal yang belum sempurna gitu ya. Menurut Aisyah apa yang mungkin terjadi pada diri Aisyah ke depannya? Mungkin saya semakin lelah Bu, saya juga bisa kehilangan semangat dan juga semakin tidak percaya pada kemampuan diri saya sendiri. Nah, dari kondisi ini apakah kondisi seperti itu yang sebenarnya Aisyah inginkan? Tidak Bu, saya tidak ingin seperti itu terus. Berarti saat ini Aisyah melihat bahwasanya ada beberapa cara yang selama ini dilakukan ternyata belum membantu Aisyah mencapai apa yang diinginkan. Ya Bu, saya mulai menyadari itu. Pemahaman yang sangat penting Aisyah. Nah, ada satu hal lagi yang ingin Ibu ajak Aisyah pikirkan. Tadi kan Aisyah sempat bercerita tentang harapan dan tekanan dari orang tuanya gitu ya. Menurut Aisyah nih, apakah yang membuat Aisyah paling tertekan adalah ucapan orang tua itu sendiri atau cara Aisyah memaknai ucapan itu? Itu pertanyaan yang berat Bu. Kalau dipikir-pikir mungkin cara saya memaknainya yang salah Bu. Saya selalu menganggap itu sebagai tuntutan yang harus segera saya penuhi. Itu adalah ya, pilihan yang masih terbuka untuk Aisyah bisa lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan bahwa yang perlu diubah itu bukan orang tua yang terlebih dahulu, tetapi cara Aisyah merespon situasi tersebut. Iya Bu, saya juga belum pernah benar-benar menjelaskan kondisi saya kepada orang tua saya. Dari percakapan ini, dari percakapan kita hari ini melihat bahwasanya Aisyah itu mulai menyadari beberapa hal mungkin ya. Ada cara-cara yang ternyata kurang membantu, ada juga kekuatan yang selama ini kurang Aisyah hargai dan kepedulikan gitu ya. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa Aisyah kendalikan. Bagaimana perasaan Aisyah
Dan apakah tuntutan yang terlalu tinggi itu selama ini membantu Aisyah menjadi lebih baik? Tidak juga Bu, kadang membuat saya takut untuk mencoba. Tadi Aisyah bilang karena aku mencoba ya. Aisyah, dari semua hal yang kita bicarakan hari ini, menurut Aisyah apa kekuatan terbesar yang sebenarnya itu Aisyah miliki? Saya rasa saya cukup bertanggung jawab Bu. Walaupun saya mengeluh, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan tugas itu. Itu juga begitu ya Aisyah. Intinya saat ini Aisyah masih bisa bertahan menjalani hidup ini sampai saat ini. Meskipun Aisyah banyak menghadapi banyak tantangan. Iya Bu, saya belum pernah menyerah. Menurut Aisyah, kualitas apa yang membuat Aisyah itu tetap bertahan? Mungkin karena saya memang ingin membanggakan orang tua dan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai gitu. Oke, berarti itu menunjukkan bahwasanya Aisyah ini memiliki komitmen dan daya juang yang baik. Bagaimana perasaan Aisyah ketika menyadari bahwa ternyata masih ada banyak kekuatan dalam diri yang selama ini kurang dihargai? Saya merasa lebih percaya diri Bu. Saya jadi ingat bahwa saya tidak sepenuhnya gagal seperti yang sering saya pikirkan itu. Baik, berarti perasaan itulah yang ingin kita bawa saat menyusun rencana ke depannya. Nah, Aisyah itu penasaran juga. Setelah melalui berbagai tantangan selama mengikuti PPG gitu ya, apa yang membuat Aisyah tetap bertahan sampai hari ini? Karena saya sudah sampai sejauh ini Bu, saya merasa saya wajar jika menyerah di tengah jalan. Selain itu, saya juga ingin membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya mampu untuk menyelesaikannya. Berarti ada dalam diri Aisyah ya yang masih memiliki harapan dan keyakinan untuk terus semangat, benar? Iya Bu, meskipun kadang saya merasa lelah, saya masih ingin berusaha. Bagaimana perasaan Aisyah saat menyadari bahwa ternyata masih ada semangat dan semangat daya juang dan tetap bertahan dalam diri Aisyah? Saya merasa lebih kuat Bu. Saya jadi ingat bahwa saya sudah melewati banyak hal sampai bisa berada di tahap ini. Baik Aisyah, hal itu penting untuk diingat ya, karena ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita terlalu fokus pada masalah sampai lupa untuk melihat kekuatan yang sebenarnya sudah kita miliki. Sebelum kita menyusun rencana, ada satu hal lagi yang ingin aku ajak Aisyah renungkan. Dari semua tekanan yang sedang Aisyah hadapi saat ini, ya, menurut Aisyah, mana yang benar-benar dapat Aisyah kendalikan dan mana yang berada di luar kendali Aisyah? Kalau dipikir-pikir, saya tidak bisa mengendalikan banyaknya tugas PPG Bu. Saya juga tidak bisa mengendalikan harapan orang tua atau penilaian dari berupa mau gitu. Tapi saya bisa mengendalikan bagaimana cara saya mengatur waktu dan bagaimana cara saya merespon semuanya. Baik sekali Aisyah. Terus, nah selama ini baik sekali Aisyah. Selama ini apakah energi dan pikiran Aisyah ini lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bisa dikendalikan atau justru yang tidak bisa dikendalikan? Sepertinya lebih banyak untuk hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan Bu. Apa aja contohnya Aisyah? Saya sering membayangkan kalau guru paman saya itu kecewa dengan saya, takut melakukan kesalahan saat mengajar atau memikirkan tuntutan orang tua terus-menerus gitu Bu. Dan ketika Aisyah menghabiskan banyak waktu memikirkan hal tersebut, gitu ya, apakah itu membantu menyelesaikan masalah yang sedang Aisyah hadapi? Tidak juga Bu, saya malah jadi semakin cemas dan lelah. Jadi saat ini Aisyah mulai menyadari ya bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikendalikan, tetapi masih banyak hal yang dapat Aisyah pilih dan lakukan sendiri, benar? Iya Bu, saya mulai menyadari hal itu. Baik Aisyah, kesadaran itu penting sekali dan Aisyah sudah memilikinya. Kita memang berfokus pada hal-hal yang
kebiasaan yang paling ingin Aisyah ubah terlebih dahulu? Saya ingin mengubah kebiasaan menunda pekerjaan saya, Bu. Mengapa itu yang Aisyah pilihkan? Karena ketika saya menunda tugas semakin banyak dan saya semakin stres gitu. Oke, nah menurut Aisyah nih, apa langkah kecil yang realistis untuk mulai mengurangi kebiasaan tersebut? Mungkin saya bisa mulai mengerjakan tugas sedikit demi sedikit setiap harinya daripada menunggu deadline gitu. Oke, bagaimana kemungkinannya keberhasilan itu jika dilakukan? Saya rasa cukup besar, Bu, karena itu memang lebih ringan dibandingkan langsung mengerjakan semuanya sekaligus gitu. Oke, nah, Ibu senang nih karena rencana itu datang dari Aisyah sendiri gitu ya, bukan dari saya. Nah, biasanya rencana yang dibuat sendiri ini pasti akan lebih mudah dijalankan. Iya, Bu, saya juga merasa lebih yakin untuk melakukannya. Baik, karena Aisyah sudah memiliki gambaran mengenai perubahan yang ingin Aisyah lakukan gitu ya. Sekarang mari kita susun langkah-langkah yang lebih konkret gitu ya, agar perubahan tersebut lebih mudah dijalankan. Bagaimana Aisyah? Baik, Bu, saya setuju. Aisyah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu membuat rencana bersama. Rencana itu harus sesuatu yang bisa Aisyah lakukan, yang bisa benar-benar bisa Aisyah lakukan ke diri Aisyah sendiri. Mulai dari yang paling mudah dulu. Yang pertama itu ada satu hal kecil yang bisa Aisyah lakukan mulai minggu ini untuk merawat diri sendiri di tengah pandemi. Bagaimana Aisyah? Apakah ada? Mungkin saya bisa menyisihkan 20 menit sehari khusus untuk menulis. Bukan tugas PPG, tapi cerita pendek. Itu biasanya bikin saya lebih. Baik, itu terdengar cukup realistis gitu ya, spesifik dan bisa Aisyah lakukan. 20 menit sehari untuk Aisyah lakukan. Jam berapa yang paling mungkin bisa? Mungkin malam, yaitu sekitar jam 9 sebelum tidur. Setelah semua tugas PPG saya kerjakan. Sekarang lagi tentang soal tugas nilai tersebut. Apa satu strategi konkret atau yang bisa Aisyah coba untuk mengelola waktu lebih baik, bukan yang ideal gitu ya, tapi yang benar-benar bisa Aisyah lakukan? Saya mau coba buat jadwal mingguan setiap minggu malam, bagi tugas per harinya supaya tidak menumpuk di akhir. Nah, selama ini saya selalu mengerjakan semua di saat mepet deadline. Yang sudah ada ketika apa yang dilakukan itu rencana yang sangat matang. Dan soal orang tua lagi, Aisyah kan tadi bilang belum pernah jujur tentang kondisi yang sebenarnya. Apakah ada kesempatan ini untuk membuka percakapan kecil dengan salah satu dari mereka? Mungkin dengan bunda saya, Bu, itu bunda saya lebih mudah diajak berbicara gitu. Saya bisa coba cerita bahwa saya sedang berjuang keras dan butuh dukungan, bukan tekanan tambahan. Itu adalah suatu langkah yang sangat berani gitu ya Aisyah lakukan. Aisyah tidak harus mengubah semua sekaligus, tapi satu percakapan jujur itu sudah sangat berarti. Dan yang terakhir soal kekhawatiran tadi tentang apakah Aisyah cocok dan dulu, apa yang bisa Aisyah lakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih pas gitu ya, bukan dari pikiran negatif Aisyah tapi dari pengalaman nyata Aisyah. Mungkin saya perlu lebih fokus mengumpulkan momen-momen positif saat saya mengajar, Bu. Saya mau coba catat setiap hal-hal baik yang terjadi di kelas setiap hari, sekecil apapun itu. Oke, itu ya luar biasa ya Aisyah. Kita sebut ini adalah jurnal kenangan kecil punya Aisyah. Bukan untuk penilaian, tapi ini untuk Aisyah sendiri. Ternyata bahwasanya Aisyah ini mampu melakukan hal tersebut. Oke, mari kita tulis rencananya ya. Nah, tadi udah ada ya rencana tindakannya ada 4. Iya, Bu.
untuk diri Aisyah sendiri, bukan tugas PBB. Dan juga yang kedua, membuat jadwal mingguan setiap hari malam sama membagi tugas PBB per hari agar tidak menumpuk. Yang ketiga, berbicara jujur dengan ibu Bunda Aisyah tadi tentang kondisi yang Aisyah rasakan dan kebutuhan kandungan. Dan yang keempat tadi, kita mencatat jurnal kemenangan kecil Aisyah setiap hari setelah mengajar, misalkan satu kolaborasi dari setiap sesinya. Kan Aisyah? Iya Bu, baik Bu. Nah Aisyah, kan kita sudah melalui percakapan yang sangat lengkap gitu ya, dari awal sampai saat ini. Sebelum kita tutup, boleh nggak Ibu minta Aisyah merangkum apa yang atau satu hal penting yang bisa Aisyah bawa pulang dari sesi kita hari ini? Bahwa saya punya pilihan Bu. Selama ini saya merasa hanya jadi objek dari tekanan-tekanan itu. Tapi sekarang saya sadar bahwa saya juga saya yang menentukan bagaimana saya merespon, dan saya masih punya banyak hal yang bisa saya andalkan di dalam diri saya. Itu suatu pemahaman yang sangat penting ya Aisyah. Ibu senang juga Aisyah karena Aisyah bisa melihat peran diri Aisyah sendiri dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Dari 1 sampai angka 10 nih, seberapa yakin Aisyah bisa menjalankan setidaknya satu dari rencana yang kita buat tadi? 8 Bu. Yang paling saya yakini ialah menulis 20 menit setiap malam. Itu yang paling mudah saya mulai terlebih dahulu. 8 ya, itu angka yang sangat luar biasa ya. Dan memulai dari yang termudah itu adalah strategi yang sangat cerdas. Tadi Aisyah bilang 20 menit untuk menulis. Satu langkah yang konsisten ini jauh lebih kuat dari 1000 rencana yang besar yang tidak pernah kita mulai. Iya Bu, saya terlalu sering mau semuanya sempurna dulu baru mulai. Sekarang Aisyah sudah memilih untuk mulai gitu ya, meski belum sempurna. Itu keberanian yang sesungguhnya. Saya ingin kita nanti bertemu lagi 2 minggu dari sekarang untuk melihat bagaimana rencana ini berjalan, apa yang perlu kita sesuaikan dan apa yang kita perlu pastikan. Apakah Aisyah setuju? Setuju Bu, terima kasih banyak. Ini benar-benar membantu saya. Saya merasa lebih lega dan juga lebih jelas arah yang harus saya ambil gitu. Oke, sama-sama Aisyah. Terutama Aisyah, terima kasih sudah menjadi hari ini. Aisyah juga sudah melakukan hal yang sangat luar biasa gitu ya. Aisyah sudah jujur, Aisyah sudah berefleksi, dan juga Aisyah sudah membuat komitmen gitu ya. Itu semua itu milik Aisyah. Saya yakin Aisyah bisa dan semangat untuk terus dalam menjalankan ini. Terima kasih Bu. Sampai berjumpa 2 minggu lagi. Sama-sama Aisyah. Sampai jumpa lagi Aisyah. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama yang sangat baik selama sesi hari ini. Saya berharap Aisyah dapat menjalankan rencana-rencana yang sudah kita susun secara bertahap tanpa membebani diri untuk langsung mulai. Nah, ingatlah bahwasanya setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten gitu ya, merupakan bentuk kemajuan yang berarti. Jika dengan proses nanti ketika Aisyah menghadapi hambatan atau merasa kembali kewalahan gitu ya, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Aisyah tetap berusaha kembali pada tujuan yang sudah ditetapkan dan terus menghargai setiap usaha yang telah Aisyah lakukan. Ibu juga